Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Alfi Agustina dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari sebuah buku yang sudah saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul bukunya yaitu Pendidikan Orang Dewasa. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 9 yaitu tentang perspektif baru andragogi. Poin pertama yaitu yang perlu diketahui oleh pelajar. Bagaimana pembelajaran dilakukan, apa pembelajaran yang akan terjadi, dan mengapa itu pembelajaran sangat penting. Orang dewasa akan lebih semangat belajar jika mereka tahu alasan dan manfaat dari apa yang dipelajari. Karena itu, mereka sebaiknya dilibatkan dalam merencanakan proses belajar. Saat mereka tahu bagaimana cara belajar, apa yang akan dipelajari, dan mengapa itu penting. Nah, maka motivasi mereka itu akan meningkat. Nah, makna dari implikasi praktis di sini yaitu bagaimana kita memberi informasi seperti bagaimana, apa, dan mengapa. Nah, itu tuh hal yang paling penting untuk efektivitas pembelajaran pada orang dewasa. Selanjutnya ada pembelajaran mandiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut model dari Garrison itu ada 3, yaitu manajemen diri, motivasi, dan pemantauan diri atau tanggung jawab. Nah, pada aspek pembelajaran mandiri ini terdapat 2 bentuk. Yang pertama itu ada belajar mandiri secara teknis, yaitu yang dimana orang dewasa menguasai materinya sendiri tanpa guru. Nah, yang kedua itu ada otonomi pribadi, yang dimana orang dewasa menentukan tujuan dan makna belajar secara personal. Namun, tidak semua orang dewasa itu siap langsung belajar mandiri, karena jika terlalu diarahkan, pembelajaran itu merasa tidak bebas gitu. Mandiri, pembelajaran bisa merasa bingung dan kewalahan gitu. Jadi pembelajaran yang baru itu bisa membuat kita paham atau tidaknya gitu, kayak kekhawatiran antara paham atau tidaknya gitu, karena jika terlalu mandiri gitu. Nah, dari pembelajaran mandiri ini model Garrison yang pertama itu ada manajemen diri, yang dimana orang dewasa itu mampu mengatur waktu, tugas, dan lingkungan belajarnya. Untuk poin kedua yaitu motivasi, yang dimana orang dewasa itu mempunyai kemauan untuk memulai dan bagaimana dia mengatur atau menahan selama pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada pemantauan diri atau tanggung jawab, yang dimana orang dewasa sudah mampu mengevaluasi dan memperbaiki pada saat proses belajar mereka. Nah, selanjutnya ada pengalaman sebelumnya. Nah, maksud dari pengalaman sebelumnya ini, ketika orang dewasa sudah memiliki pengalaman yang sudah dirasakan sebelumnya, itu sangat berpengaruh bagaimana cara orang dewasa itu mencoba. Nah, di sini ada 4 dampak dari cara orang dewasa ketika sudah mempunyai pengalaman sebelumnya. Yang pertama itu menciptakan perbedaan individual yang lebih luas. Yang kedua menjadi sumber daya belajar. Yang ketiga menjadi bias yang menghambat atau membentuk pembelajaran baru. Dan yang keempat ada menjadi dasar identitas diri orang dewasa. Nah, dalam buku pendekatan orang dewasa ini dijelaskan juga bahwa ada pendekatan psikologis, yaitu ada teori skema dan model mental. Nah, yang dimaksud dari teori skema ini, pengalaman membentuk struktur berpikir. Dan ada 3 mode. Yang pertama ada akresi, penyetelan, dan restrukturisasi. Nah, yang kedua itu ada mode mental. Ada citra internal individu membentuk cara berpikir dan bertindak, atau bisa membantu menghambat perubahan dalam individu orang dewasa tersebut. Nah, selanjutnya ada motivasi. Di sini ada 4 faktor motivasi belajar orang dewasa. Yang pertama ada keberhasilan, yang kedua ada kemauan, ketiga ada nilai, dan keempat ada kenikmatan. Nah, dalam motivasi yang buku ini jelaskan, dia menggunakan teori ekspektasi Fromm pada tahun 1995. Ada valensi, instrumentasi, dan ekspektasi. Nah, 4 faktor motivasi belajar ini kata Ulud
mencetuskan pada tahun 1985. Yang pertama itu ada keberhasilan. Maksud keberhasilan di sini yaitu orang dewasa itu pasti ingin sukses dalam belajar. Nah, yang kedua itu ada kemauan, yang dimana ingin mempunyai kendali atas proses belajar tersebut. Yang ketiga itu ada nilai, yang dimana dalam proses orang dewasa dia pasti ingin belajar hal yang bermakna atau hal yang bernilai. Yang keempat itu ada kenikmatan, yang dimana orang dewasa itu di setiap proses belajarnya pasti ia ingin menikmati langkah demi langkah dalam setiap proses belajar tersebut. Nah, teori ekspektasi Froome pada tahun 1995 itu yang pertama ada valensi. Maksud valensi di sini adalah nilai hasil atau apa yang dihasilkan dari proses pembelajaran orang dewasa tersebut. Yang kedua itu ada instrumentasi, yang dimana maksudnya di sini itu kemungkinan hasil dicapai. Jadi dia punya tolak ukur. Yang ketiga itu ada ekspektasi, yang artinya keyakinan bahwa usaha ini menghasilkan nyata hasilnya gitu loh, ada hasilnya dari apa yang sudah diusahakan. Selanjutnya ada kesiapan untuk belajar. Orang dewasa akan menjadi siap untuk belajar ketika situasi kehidupan mereka menciptakan kebutuhan untuk mengetahui pembelajaran tersebut. Di sini digunakan ada model Pratt pada tahun 1988 dan ada 4 kuadran pembelajaran. Kata di buku ini, model Pratt tahun 1988 itu menghubungkan kesiapan belajar dengan situasi kehidupan dan menunjukkan bahwa pembelajaran itu bisa berpindah gaya belajarnya tergantung konteks gitu. Jadi menyesuaikan. Nah, yang kedua itu ada 4 kuadran pembelajaran. Yang pertama itu butuh arahan dan dukungan emosional secara tinggi. Yang kedua butuh arahan tapi dukungannya rendah gitu. Jadi nggak harus dihayu-hayuin terus gitu loh. Yang ketiga itu ada butuh dukungan bukan arahan gitu. Karena orang dewasa itu terkadang dia sudah mempunyai arahannya sendiri gitu. Hanya butuh support system atau dukungan. Dan yang keempat itu ada mandiri andragogi sejati. Nah, selanjutnya ada orientasi dan pemecahan masalah, yang dimana pendekatan berbasis pengalaman, bahwa informasi baru lebih bermakna jika dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, di sini menggunakan model experiential learning Kolb pada tahun 1984. Yang pertama itu ada pengalaman konkret, yang kedua ada refleksi dan observasi, yang ketiga ada pembentukan konsep abstrak, dan yang keempat ada aplikasi konsep dalam situasi baru. Oke, sedikit menjabarkan dari 4 model experiential learning Kolb ini. Yang pertama ada pengalaman konkret. Pengalaman konkret di sini itu mengalami sesuatu secara langsung, konkret gitu, tidak direkayasa. Yang kedua ada refleksi dan observasi, yang dimana ketika sudah melakukan pengalaman pembelajaran itu pasti orang dewasa merenungkan pengalamannya tersebut gitu, atau mengevaluasi gitu ya. Yang keempat itu ada pembentukan konsep abstrak, yang dimana orang dewasa pasti mengembangkan pemahaman atau konsep dari sebuah pengalaman. Dan yang keempat, aplikasi konsep dalam situasi baru, yang dimana itu maksudnya dari eksperimen aktif, menerapkan pemahaman ke situasi yang baru gitu. Jadi hal yang sudah pernah dilakukan itu sudah paham untuk pengalaman selanjutnya gitu, untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, selanjutnya next ke bab 10, yaitu membahas tentang di luar andragogi. Nah, yang pertama ini ada perbedaan individu pada pembelajaran dewasa. Nah, menurut maksud dari perbedaan individu pada pembelajaran dewasa yaitu setiap orang dewasa itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, mulai dari gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini Jonassen dan Grabowski pada tahun 1933 menyebutkan bahwa perbedaan kognitif itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada kontrol kognitif, yang ketiga ada gaya kognitif, dan yang keempat ada gaya belajar. Nah, yang pertama ini ada kognitif. Maksud dari kognitif di sini, orang dewasa itu mampu
mencerna pemahaman baru tentang kecerdasan dan bagaimana si orang dewasa ini menyerap serta memproses informasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kontrol kognitif. Cara orang dewasa memproses dan menafsirkan informasi dipengaruhi oleh ketergantungan atau kemandirian terhadap sebuah konteks. Nah, yang ketiga ini ada gaya kognitif. Maksud gaya kognitif di sini mencerminkan cara khas seseorang menerima dan memproses informasi. Jadi setiap orang dewasa ini mempunyai caranya masing-masing dalam menerima informasi. Nah, yang keempat ini gaya belajar. Gaya belajar orang dewasa pun mempunyai cara yang berbeda-beda pada setiap individunya. Oke, selanjutnya ada belajar cara belajar. Nah, di sini maksud dari belajar cara belajar yaitu meningkatkan kemampuan orang dewasa untuk belajar secara efektif dalam berbagai situasi. Belajar cara belajar. Nah, menurut Gibbons, pada tahun 1990, pembelajaran yang efektif ada 3 jenis, yaitu pembelajaran alami, pembelajaran formal, dan pembelajaran personal. Nah, ada 3 aspek juga yang penting atau perlu dimiliki oleh orang dewasa. Ada nalar, emosi, dan tindakan. Nah, yang terakhirnya ada perspektif perkembangan pada pembelajaran dewasa. Ada 3 jenis perkembangan, teori perkembangan peran, dan perspektif perkembangan kognitif. Nah, yang selanjutnya ini ada perspektif perkembangan pada pembelajaran dewasa. Yang pertama ada 3 jenis perkembangan, ada teori perkembangan peran, ada perspektif perkembangan kognitif, dan implikasi dari teori perkembangan. Nah, 3 jenis perkembangan di sini itu dilihat dari segi fisiknya, segi kognitifnya, atau segi peran hidup atau cara sosial atau bersosialisasi. Nah, poin kedua, teori perkembangan peran. Maksud dari sini itu bagaimana cara orang dewasa itu mempunyai perubahan hidup atau perubahan hidup dalam mendorong kebutuhan belajar. Nah, yang ketiga ini ada perspektif perkembangan kognitif, yang dimana orang dewasa itu mempunyai perubahan dalam berpikir untuk mempengaruhi kesiapan dalam belajar dan bagaimana cara belajar tersebut. Nah, implikasi dari teori perkembangan terhadap motivasi dan kesiapan belajar. Nah, implikasi dari teori perkembangan di poin keempat ini, yang dimana pembelajaran itu dalam pembelajaran dewasa ya, yang dimana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya, lalu perubahan kognitif dan sosialnya, yang dimana pasti bakal mempengaruhi bagaimana orang dewasa tersebut memahami dan memproses tahapan-tahapan pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.